Halo, kembali lagi dengan saya Rian. Sekarang di pertemuan ke-9 di mata kuliah Logika Informatika. Saya harap teman-teman udah melakukan pengerjaan UTS-nya ya. Untuk kemudian kita akan melanjutkan di pertemuan setelah UTS, yaitu pertemuan ke-9. Gimana di pertemuan ke-9 ini kita akan belajar tentang kuantor nih teman-teman. Ini lanjutan dari yang kemarin ya sebenarnya ya. Nah, di kuantor yang pertama ini kita akan mempelajari tentang kuantor universal dan eksistensial, kemudian cara kerjanya dan ekspresi daripada logika kuantornya dan beberapa latihan soalnya. Nah, kuantor itu sendiri adalah suatu istilah yang menyatakan berapa banyak dari suatu objek dalam suatu sistem. Nah, yang pertama itu kuantor universal. Kuantor universal itu akan mendeklarasikan sebagai komponen semua ya. Lambangnya ini seperti A kebalik, sedangkan kuantor eksistensial ini akan melambangkan sebuah komponen yang menyatakan ada pada suatu sistem. Oke. Sistem di sini itu basically seperti fungsi ya, teman-teman. Jadi kalau kita punya fungsi fx di mana fx itu x sama dengan x plus 1, kalau kita x-nya itu adalah 5, otomatis kan 5 plus 1, jadi fungsinya adalah 6 ya. Nah, tapi kan ini deklarasinya dalam matematika ya, maksudnya dalam angka. Nah, yang dimaksud kuantor itu nanti logika daripada fungsi ini, tapi akan kita alokasikan pada suatu sistem, di mana sistem tersebut adalah suatu kata-kata atau kalimat yang menyatakan suatu ekosistem atau lingkungan ya. Dalam hal ini semesta nih. Mungkin kalau nanti teman-teman bakalan sering dengar kata-kata semesta ya. X pada EPX nanti ketemu pada kayak gini ya. Ketemu sama istilah PX atau FX ya. Dimana ini sebenarnya basically adalah fungsi gitu. Fungsi itu kalau kita ambil X-nya ya, X di sini ya. Ini adalah variabel bebas ya, artinya variabel bebas itu kita bisa ganti x-nya dengan siapa aja gitu. Nah, tapi nilai dari px-nya, di mana x-nya itu nanti kita substitusikan pada fungsi ya, itu bakalan variabel terikat ya, variabel terikat karena nilainya itu bergantung pada fungsi yang dia punya gitu. Kemudian ini ada universal, kuantor universal, dan fungsinya itu proposisi jika bernilai true ya atau enggak true. Oke, terus langsung aja kita aplikasikan aja ya ke soalnya, ke contohnya. Oke, sekarang kita masuk aja ke aplikasinya. Nah, contoh daripada kuantor universal. Ini di sini ada misalkan semesta pembicaraan X adalah tempat parkir di mall Bumi Kedaton ya. Di mana misalkan PX adalah predikat di mana X sudah ditempati, X ini adalah parkir ya. Dalam X ini adalah tempat parkirnya nih gitu. Maka kuantor universal untuk PX di mana universal X, PX adalah proposisinya kayak gimana gitu ya. Nah, kita perlu tahu dulu berarti PX ini kan X sudah ditempati. Nah, ketika kita tambahkan kuantor universal, otomatis di depannya itu kita tambahkan kata-kata semua ya. Ini menandakan bahwasannya semua variabel daripada PX, dalam hal ini X-nya adalah tempat parkir, itu semuanya udah ditempati ya. Udah ditempati ini. Teman-teman bisa ganti kata semua itu buka jadi setiap ya, itu sama aja. Nah, sampai sini harusnya paham ya.